Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu itu kita dihebohkan dengan berita di Sri Lanka yang menyatakan bahwa negara itu bangkrut gara-gara gagal bayar utang. Sebenarnya di sini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama itu adalah bahwa Sri Lanka tidak bangkrut. Kemudian yang kedua bahwa Sri Lanka tidak bangkrut gara-gara tidak bisa bayar utang. Dan yang ketiga adalah bahwa secara yuridis kita tidak akan bisa menemukan bagaimana sebuah negara bisa bangkrut. Kan kemarin lalu misalkan kita mengetahui ada Argentina pernah bangkrut, Venezuela krisis katanya bangkrut, kemudian Yunani juga pernah bangkrut. Tapi kan ternyata mereka masih eksis gitu. Jadi sebenarnya yang bangkrut itu adalah mungkin pemerintahannya, mungkin sistem ekonomi mereka, moneter mereka dan sebagainya, tetapi negaranya itu tidak mungkin menjadi negara bangkrut. Begitu ceritanya. Nah, kenapa juga ada miskonsepsi yang semacam itu? Ya, karena media-media kita itu merasa kesulitan untuk menjelaskan detail-detail yang kecil, yang sangat rumit itu, yang istilah-istilahnya spesifik, tapi harus disampaikan dalam sebuah narasi yang pendek, berita-berita pendek seperti itu. Kan media-media juga tidak misalkan tidak bisa menceritakan tentang apa bedanya pilot, default dengan bangkrut, misalkan yang seperti itu gitu ya. Atau misalkan mereka juga tidak menjelaskan bahwa utang apa yang dimaksud sampai Sri Lanka tidak bisa bayar utang. Apakah yang dimaksud dengan utang itu adalah surat berharga tertentu atau siapa yang menghutangnya dan sebagainya, kan tidak dijelaskan. Jadi ya sebenarnya nggak salah-salah media juga sih sebenarnya, cuman gara-gara arus informasi sedemikian ketat saat ini, jadi miskonsepsi yang semacam ini menjadi sangat umum. Tetapi di sini kalaupun kita harus menggunakan istilah bangkrut, maka saya ingin jelaskan bahwa banyak negara-negara di dunia yang sebenarnya juga sangat berpotensi untuk bangkrut. Singapura berpotensi untuk bangkrut. Bahkan kalau misalkan kita menggunakan skenario-skenario yang lebih luas, maka Cina itu berpotensi bangkrut. Uni Emirat Arab yang sekarang digadang-gadang sebagai pemilik dari kota paling wah di dunia itu juga akan bangkrut. Bagaimana ceritanya? Di episode ini kita akan jelaskan skenario-skenario tentang bagaimana sebuah negara yang sangat besar ekonominya bisa bangkrut. Yuk kita mulai. Kita mulai dari Cina. Apa yang terjadi di Cina? Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi dulu Cina itu dianggap sebagai produsen dari produk-produk bajakan. Tetapi sejak pemerintahan yang sekarang itu, Cina bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global dengan menghasilkan produk-produk yang bukan hanya bajakan tetapi juga premium. Dan baik produk bajakan maupun premium mereka itu sekarang benar-benar membanjiri dunia. Dan karenanya sekarang Cina benar-benar menjadi sebuah negara yang besar sedemikian sehingga kita tidak usah berbicara panjang lebar tentang betapa besarnya mereka. Tetapi bagaimana seandainya mereka itu ekonominya hancur, ekonominya runtuh? Bagaimana skenario yang bisa kita bayangkan untuk menunjukkan bahwa Cina itu bakal bangkrut? Ya, bukan ngejelek-jelekin negara Cina, cuman maksudnya seluruh negara di seluruh dunia itu kan punya potensi untuk bangkrut. Dan terkait dengan Cina, ada satu masalah di antara mereka, yaitu bahwa kemajuan Cina itu sama seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang, yaitu mereka maju terlalu mendadak dan mengorbankan sumber daya manusia mereka. Jadi maksudnya begini Baraya, kita ambil sebuah ilustrasi. Jepang dulu lah ya, karena penyakitnya sama. Ada mobil produk Jepang, ada mobil produk Amerika Serikat, dan ada mobil produk Eropa. Semuanya ada di level yang sama, tetapi produk Jepang pasti jauh lebih murah daripada kedua pesaingnya. Kenapa seperti itu? Karena ada dua cara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Satu, subsidi. Kemudian yang kedua adalah mempres tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja di Jepang itu habis-habisan, gila-gilaan, sampai sekarang Jepang dianggap sebagai negara dengan produktivitas warganya yang paling tinggi di dunia gara-gara mereka itu kerjanya ekstra tinggi. Jadi maksudnya untuk bisa menghasilkan satu hal yang sama, orang Jepang itu bekerja sekitar 3 kali lipat lebih lama dibandingkan negara-negara Eropa. Nah, karena itu maka Jepang bisa membanjiri negara-negara di seluruh dunia dengan produk-produk mereka, tetapi tenaga kerjanya di Jepang itu benar-benar merasa kesakitan, benar-benar merasa stres, depresi, tertekan karena jam kerja mereka itu lebay, kan begitu. Nah, inilah yang juga dipilih oleh pemerintah Cina. Cina sekarang itu jam kerjanya luar biasa. Banyak di antara mereka atau rata-rata di antara mereka kerja sekitar 11 jam per hari, dan banyak di antara mereka yang tidak libur di akhir pekan. Ketika orang-orang Eropa Sabtu Minggunya libur, mereka tetap kerja. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan di Cina itu mentargetkan satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh tenaga kerjanya kecuali mereka harus lembur.
Begitu. Dampaknya apa? Dampaknya sangat-sangat luar biasa. Walaupun mereka di satu sisi sangat maju, tetapi misalkan bos perusahaan di Cina, 84% stres. Bayangin bosnya, bosnya yang ada di puncak pimpinan yang kerjaannya cuma ngambil keputusan aja, itu 84% stres. Warganya ada banyak sekali survei dan angkanya berbeda-beda, tapi setidaknya kita mengetahui bahwa ada 600.000 orang per tahun tenaga kerja yang meninggal karena kelelahan. Jadi bukan gara-gara stres, bukan gara-gara bunuh diri, itu angkanya juga sangat tinggi, tapi ini gara-gara kecapean. Jadi udah kayak perbudakan zaman dulu aja, udah kayak Romusa gitu. Romusa kan banyak yang kerja sampai meninggal gitu. Nah, ini mereka lakukan terpaksa untuk bisa masuk ke dalam persaingan global. Sehingga HP-HP mereka gitu, dengan kualitas yang sama dengan produk-produk negara lain, tetapi harganya jauh lebih murah. Dan caranya adalah dengan cara seperti ini. Dan ini, ya sama seperti yang saya katakan tadi, ini juga adalah penyakit yang sama dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan, sehingga mereka akhirnya memiliki atau mendapatkan sesuatu yang lebih buruk untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah bahwa kreativitas mereka itu anjlok luar biasa. Orang Cina itu kreatif banget. Tapi ketika mereka masuk zaman modern sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat dahsyat, sangat luar biasa itu, kreativitas mereka itu turun drastis. Jadi mereka tidak bisa menciptakan peluang-peluang bisnis seperti yang di Amerika Serikat gitu. Jadi misalkan bisnis medsos gitu kan, bisnis apa mereka nggak bisa, tapi Amerika Serikat bikin ini, mereka ikut bikin itu, Eropa bikin ini, mereka bikin itu gitu. Karena apa? Karena memang kerja mereka itu terlalu lebay. Jadi jangka pendeknya masalahnya adalah di situ. Masalah yang jangka panjangnya apa? Masalah jangka panjangnya adalah pada akhirnya orang-orang Cina itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteman, tidak memiliki kesempatan untuk pacaran, dan tidak memiliki kesempatan untuk menikah. Sama seperti Jepang, sama seperti Korea Selatan. Bahkan ketika mereka menikah pun mereka tidak sempat untuk punya anak. Karena kalau punya anak taruhannya itu gede. Maksudnya kan suami dan istri bersatu untuk menghasilkan penghasilan yang standar-standar aja. Jadi orang Cina itu kalau mau hidup standar-standar aja, mereka harus kerja 11 jam per hari, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti mereka punya anak, maka mereka akan nambah pengeluaran gara-gara memelihara anak itu, dan mereka akan kekurangan pemasukan gara-gara salah satu di antara suami dan istrinya harus ngasuh anaknya. Dan karena itu, maka banyak sekali di antara pasangan-pasangan Cina yang memilih untuk tidak punya anak atau menunda punya anak dan lain semacamnya. Itu dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan secara signifikan pertumbuhan populasi di Cina. Tahun kemarin ini Cina ada di level terendah pertumbuhan populasinya. Bahkan ketika tahun 2016 pemerintah Cina sudah mengatakan bahwa sekarang punya anak lebih dari satu itu boleh. Tetap aja orang-orang Cina memilih punya satu anak atau bahkan tidak punya anak sama sekali. Begitu. Nah, dampaknya apa? Saya bilang tadi ini dampaknya jangka panjang. Juga harus kita kaitkan dengan yang terjadi di Jepang. Jepang itu tahun 1970-an mereka ekonominya meroket luar biasa. Tetapi sekarang mereka itu ngap-ngapan. Mereka itu kalah bersaing dibandingkan negara-negara yang baru. Jadi oke lah, mobil mereka masih yang paling laku gitu ya, tapi karena itu produk jadul. Tapi kalau smartphone gitu ya, medsos, produk-produk yang zaman sekarang, Jepang itu sama sekali nggak laku. Karena apa? Karena mereka telah kehilangan kreativitas dan telah kehilangan generasi barunya. Jadi yang punya anaknya sedikit, sekalinya punya anak, si anak stres luar biasa karena dibebani oleh tekanan yang habis-habisan. Di Cina juga seperti itu. Di Cina itu ada kebiasaan kalau mereka beres ujian sekolah, yang paling berat itu, mereka langsung robek-robek buku, robek-robek kertas yang menunjukkan tingkat depresi mereka terhadap pelajaran itu benar-benar mengerikan. Mereka takut sama yang belajar itu, takut, mereka stres, mereka depresi. Nah, generasi-generasi yang seperti itu di masa depan akan menjadi generasi yang seperti apa? Cari duit terus-terusan sampai akhirnya susah untuk bisa bereproduksi dan akhirnya melanggengkan populasi mereka. Akhirnya di masa depan Cina menjadi sangat terancam karena populasinya menyusut terus-terusan. Sampai sejauh itu mungkin tidak akan benar-benar bangkrut, tapi kalau kita melihat bahwa adalah salah satu negara yang paling ditakuti oleh Barat karena takut bersaing, maka bisa saja kelemahan-kelemahan ini kemudian dieksploitasi. Orang-orang Barat kemudian menciptakan konspirasi untuk menghancurkan ekonomi Cina agar mereka tidak bisa menjadi pesaing dari negara-negara Barat. Iya kan? Ya, saya pikir sih itu masuk akal. Tapi mari kita tengok satu negara lain yang cocok untuk jadi percontohan. Sebuah negara dengan pendapatan per kapita salah satu yang terbesar di dunia, yaitu Uni Emirat Arab.
Sekarang negara ini bangga dan menyombongkan terterannya di seluruh dunia gitu ya. Bikin hotel termegah di seluruh dunia, bikin gedung tertinggi di seluruh dunia, kemudian bikin mall terbesar di seluruh dunia, bahkan figuranya pun terbesar di seluruh dunia. Dengan terteran yang seperti itu, bagaimana ceritanya mereka bisa bangkrut? Ya, pada faktanya adalah bahwa skenario untuk membangkrutkan atau skenario tentang kebangkrutan Uni Emirat Arab jauh lebih mudah dipahami daripada Cina. Kan kita mengetahui itu. Kita lihat kronologinya aja dulu lah ya. Tahun 1950-an negara ini masih dijajah dan sebagian besar rakyatnya itu masih hidup nomaden, bawa-bawa onta kemana-mana. Penduduk yang ada di pesisir itu lebih makmur karena mereka itu jadi nelayan dan dagang mutiara. Nah, tetapi kemudian tahun 1960-an akhir itu booming, ditemukan tambang minyak yang babon-babon di sana itu di Shuttle Arab itu. Jadi jadi negara-negara yang melingkupi Shuttle Arab itu semuanya tiba-tiba mendadak jadi kaya raya. Qatar jadi kaya raya, Saudi Arabia, Kuwait, Irak, Iran, termasuk juga Bahrain dan Uni Emirat Arab semuanya mendadak jadi kaya. Kekayaannya itu melonjak sampai ratusan kali lipat dalam periode tahun 1971 sampai 2013. Kekayaan atau pertumbuhan ekonomi di Uni Emirat Arab itu melesat sampai 231 kali lipat daripada sebelumnya, dan saya pikir tidak ada negara yang sampai pertumbuhan ekonominya itu selebay ini. Nah, tapi dari semua itu kita harus menggarisbawahi satu hal, bahwa Uni Emirat Arab itu terdiri dari 7 keamiran. Di antara 7 keamiran itu tidak merata seluruhnya dikayakan oleh minyak. Keamiran yang paling kaya oleh minyak itu adalah Abu Dhabi, sedangkan yang paling sedikit mendapatkan jatah minyak itu adalah Dubai. Dan karena itulah maka Dubai adalah keamiran pertama di Uni Emirat Arab yang paling cepat sadar tentang betapa ringkihnya ekonomi yang dibasiskan kepada sumber daya fosil. Karena cepat atau lambat teknologi akan semakin pesat dan akhirnya mengurangi konsumsi terhadap bahan bakar fosil. Kemudian residu yang dihasilkan oleh fosil itu cepat atau lambat akan diprotes oleh warga dunia dan akhirnya tidak lagi laku dan sebagainya. Nah, didorong oleh kesadaran itu, maka Dubai adalah keamiran pertama di antara negara-negara yang lain itu yang kemudian mendiversifikasikan ekonominya. Jadi keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari minyak dan gas alam tidak serta-merta digunakan untuk bermewah-mewahan dan sebagainya, tapi digunakan untuk memodali proyek-proyek yang sangat besar untuk properti, untuk pariwisata, untuk jasa dan perdagangan, dan lain sebagainya. Dan itu sukses dalam artian dibandingkan negara-negara teluk yang ada di sana, ketergantungan Dubai terhadap minyak itu hanya sekitar 77%, dan itu jauh di bawah negara-negara yang lain. Kalau misalkan dibandingkan dengan Uni Emirat Arab secara keseluruhan, ketergantungan mereka itu sekitar 85%. Jadi ya, Dubai itu selangkah lebih maju lah dalam hal ini, dan akhirnya mereka kan bikin ini itu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kemudian kita bagi hasil dari ekonomi itu, berarti 85% pendapatan mereka itu dari minyak, 15% mereka dapatkan dari hal-hal yang lain, termasuk real estate gitu ya, bikin-bikin gedung-gedung dan sebagainya. Nah, dua basis ekonomi itu sangat-sangat ringkih. Minyak bumi dan gas alam bagaimanapun seperti yang kita ketahui akan habis dan atau akan tidak diminati lagi karena residu yang terlalu kotor. Dan ini menyebabkan tahun 2025 orang-orang Eropa itu komitmen 50% dari energi mereka tidak boleh dihasilkan dari energi fosil. Itu sumpah mereka tahun 2025 nanti. Dan tahun 2030 mereka akan menguranginya lagi secara drastis. Sehingga dipastikan tahun 2050 mereka itu akan menjadi negara-negara yang bebas sama sekali dari bahan bakar fosil. Begitu. Nah, kalau orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika berkomitmen untuk itu, artinya pendapatan dari negara-negara Timur Tengah itu bagaimanapun akan langsung habis. Ketergantungan mereka terhadap ekonomi sumber daya fosil itu 85%, tapi akan habis dalam hitungan waktu yang sangat dekat. Tahun 2025 itu berarti 3 tahun dari sekarang. Tahun 2030 itu berarti 7 tahun dari sekarang. Nah, ini kan ringkih, artinya apa? Dubai sekarang itu sedang dikejar waktu bagaimana ceritanya mereka harus menciptakan ekonomi alternatif sebelum tahun 2030 dan harus berhasil bisa mengimbangi hilangnya keuntungan mereka dari dagang minyak. Kan begitu. Apakah ada yang bisa memproyeksikan dalam waktu 7 tahun mereka bisa mengimbangi itu? Nah, ini kan jadi masalah. Tetapi masalah berikutnya juga adalah bahwa bisnis alternatif yang mereka pilih itu adalah bisnis pariwisata, perdagangan, yang semuanya lagi-lagi juga sangat ringkih.
sangat rentan. Misalkan kemarin Dubai itu, mungkin Baraya kurang tahu, tapi Dubai itu pernah bangkrut tahun 2007 sampai 2010. Gara-gara apa? Gara-gara pariwisata mereka itu anjlok, gara-gara properti, yang paling utama properti mereka anjlok gara-gara ada krisis tahun 2008. Kan begitu ya. Dan kalau misalkan Baraya menyimak sekarang, itu banyak sekali pulau-pulau reklamasi yang mereka bangun itu sekarang sudah tidak lagi banyak peminatnya. Palm Jumeirah itu sekarang udah ditempati, tetapi palm yang lebih besar, yang Jabal Ali, itu sampai sekarang tidak jadi. Pulaunya udah jadi, tapi gak ada yang berminat untuk tinggal di situ, untuk investasi di situ. Atau yang paling kentara itu The World. Pulau-pulau kecil-kecil yang seperti itu yang dibikin di Dubai itu sekarang sepi, tidak ada siapapun yang mau tinggal di situ ya, kecuali 1 atau 2 pulau udah dibeli sama negara yang lain, tapi itu kosong aja, sepi sama sekali gitu. Nah, itu tahun 2008, dan akhirnya apa, Dubai bisa diselamatkan gara-gara dibantuin sama ekonomi Abu Dhabi yang masih gara-gara minyak. Begitu. Dan kemudian COVID kemarin itu, Uni Emirat Arab secara keseluruhan itu terpukul sampai GDP mereka itu turun sampai 7,5%. Gara-gara apa? Gara-gara karena mereka itu fokusnya pada pariwisata, sedangkan pariwisata benar-benar anjlok dalam kondisi pandemi. Kan begitu. Jadi maksudnya adalah ekonomi berbasis energi fosil itu sangat ringkih, sedangkan solusi-solusi jangka panjang mereka yang mereka upayakan sekarang itu juga sebenarnya adalah solusi-solusi ekonomi yang sebenarnya juga sangat ringkih. Dengan kondisi yang seperti itu, saya pikir kebangkrutan Uni Emirat Arab itu lebih masuk akal dibandingkan dengan negara-negara besar yang lain, dengan kekuatan ekonomi yang lain. Saya tidak sedang mendoakan mereka supaya cepat-cepat runtuh, Cina cepat runtuh, apa dan sebagainya, ya bukan seperti itu, tetapi maksud saya bahkan di negara-negara yang kekuatan ekonominya besar sekalipun, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa mereka itu punya masalah yang sangat besar yang bisa saja membuat mereka hancur, gitu kan. Tuh. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan bangkrut di suatu hari nanti? Ya, sebenarnya pertanyaan itu kurang relevan, Baraya, karena sebenarnya kita sedang mengalaminya. Ya sudahlah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.